Di RKAS BOP PAUD 2022, untuk satu komponen penggunaan yang sama bisa direncanakan lebih dari satu transaksi dengan nilai atau dengan alokasi nilai atau jumlah nominal transaksi yang berbeda-beda. Bagaimana cara input rencana transaksi tersebut di RKAS online? Begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 jenis perencanaan transaksi di RKAS BOP PAUD 2022 untuk satu komponen dengan penggunaan yang sama. Yang pertama, satu komponen penggunaan terdiri dari satu transaksi selama 1 tahun. Contohnya, misalnya penggandaan formulir PPDB hanya dilakukan menjelang pada masa PPDB saja, hanya 1 kali. Atau misalnya spanduk PPDB juga direncanakan untuk membuat atau mencetak spanduk hanya 1 kali dalam setahun saat menjelang pelaksanaan PPDB. Yang kedua, satu komponen penggunaan terdiri dari lebih dari satu transaksi dalam 1 tahun, yang nilai atau nominal setiap transaksinya sama. Jadi alokasi dananya setiap transaksi itu sama, walaupun transaksinya banyak. Contohnya pembayaran honor guru yang dibayarkan per bulan. Artinya dalam 12 bulan pembayaran atau 12 kali transaksi dalam 1 tahun, nilainya atau alokasi dananya itu sama setiap bulannya. Dan yang ketiga, satu komponen penggunaan terdiri dari lebih dari satu transaksi dalam 1 tahun, tetapi nilai atau nominal setiap transaksinya berbeda-beda. Contohnya pembelian APE dalam. Di sini saya contohkan rencana pembelian APE dalam 1 tahun sebanyak 3 kali pembelian. 2 kali pembelian di tahap 1 dan 1 kali pembelian di tahap 2 dengan alokasi dana yang berbeda-beda di setiap pembeliannya. Contohnya pembelian pertama di tahap 1 sebesar 825.000. Kemudian pembelian kedua di tahap 1 sebesar 893.000 dan pembelian yang ketiga di tahap 2 sebesar 986.000. Jadi 3 kali transaksi dan setiap transaksinya nilainya berbeda-beda. Nah, bagaimana cara input rencana-rencana transaksi tadi di RKAS online? Langsung saja kita buka laman BOP Salur untuk input perencanaan atau RKAS online ini. Dibuka Google-nya, lalu ketikkan BOP Kemdikbud. Pilih yang paling atas. Di halaman login, klik tombol SSO lalu masukkan email dan password SSO atau email dan password Dapodik. Lalu klik tombol masuk. Setelah masuk, pilih menu di samping kiri, klik menu perencanaan, lalu klik input perencanaan. Kita mulai input jenis perencanaan yang pertama, yaitu satu komponen dengan satu transaksi dalam 1 tahun. Saya contohkan rencana penggandaan formulir PPDB. Kita isi kolomnya sesuai dengan yang sudah terencana di file draft yang tadi. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan file draft ini atau bagaimana cara untuk mengisi di file draft ini, Bapak Ibu bisa melihat di video yang sebelumnya dan bisa di-download filenya di deskripsinya. Kita lanjut, di sini jenis komponennya PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Kemudian jenis penggunaannya pelaksanaan PPDB, ini yang paling bawah. Di kolom barang atau jasa kita isikan penggandaan atau fotokopi formulir PPDB. Jumlahnya 100, kemudian satuannya lembar, harga satuannya misalnya Rp500 atau disesuaikan dengan harga
fotokopi di daerah masing-masing. Kemudian kita klik simpan. Nah, data RKAS langsung tersimpan dan dapat dilihat di tabel di bawah ini. Kita lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu perencanaan pada satu komponen penggunaan dengan lebih dari satu transaksi dalam satu tahun, dan alokasi atau nilainya sama setiap transaksinya. Contohnya pembayaran honor bulanan untuk guru atau tenaga administrasi atau operator. Di sini dicontohkan pembayaran honor untuk 6 orang guru sebesar 400.000 per bulannya dalam satu tahun. Kita jadikan bulan sebagai satuan karena transaksinya dilakukan setiap bulan. Dan harga satuannya adalah jumlah pembayaran honor per bulan untuk 6 orang guru. Jadi jika honor per gurunya misalnya 400.000, berarti dikali 6 guru. Jadi pengeluaran honor sebesar 2.400.000 per bulan untuk 6 orang guru. Kita input di RKAS online-nya, jenis komponennya pembayaran honor, poin yang ke-10. Lalu jenis penggunaannya pembayaran honor guru. Di kolom barang atau jasa, kita isikan honor bulanan untuk 6 orang guru. Jumlahnya kita isi jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12. Dan satuannya kita isi bulan. Karena patokannya per transaksi dan transaksinya dilakukan setiap bulan, atau biar lebih jelas kita bisa isi bulan per 6 orang guru. Jadi transaksi per bulan untuk 6 orang guru. Harga satuannya diisi dengan jumlah honor yang dikeluarkan setiap bulan untuk 6 orang guru, yaitu Rp2.400.000. Karena per gurunya 400.000 per bulan. Lalu kita klik simpan. Kita cek ya sudah masuk ya ke tabel perencanaan. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir, yang ketiga, yaitu perencanaan pada satu komponen penggunaan dengan lebih dari satu transaksi dalam satu tahun, dan alokasi atau nilai setiap transaksinya berbeda-beda. Saya contohkan rencana pembelian APE dalam ruangan. Saya rencanakan pembelian APE sebanyak 3 kali pembelian dalam satu tahun dengan alokasi dana berbeda untuk setiap pembelian seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Nah, yang berbeda dari dua jenis transaksi sebelumnya, transaksi ini tidak bisa hanya diinput sekali, jadi tidak hanya sekali input. Kita harus input beberapa kali sesuai dengan banyaknya pembelian atau transaksi yang kita rencanakan. Jika di awal tadi saya rencanakan 3 kali pembelian APE dalam satu tahun, berarti harus diinput 3 kali juga. Jika Bapak Ibu merencanakan 6 kali pembelian misalnya, berarti harus diinput 6 kali juga. 6 kali pembelian ini bisa berarti dalam 6 waktu pembelian, dalam 2 bulan sekali misalnya beli APE dalam setahun, berarti 6 kali pembelian per 2 bulan. Atau bisa diartikan juga 6 transaksi pembelian di 6 toko yang berbeda walaupun waktunya sama, karena bukti transaksinya berbeda, tidak satu nota pembelian. Singkatnya, jumlah transaksi di sini berarti jumlah nota pembelian, dan berapa kali inputnya sejumlah nota pembelian tersebut. Kita langsung inputkan di RKAS online.
Jenis komponennya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Jenis penggunaannya penyediaan APE. Barang atau jasanya APE dalam ruangan, bisa ditambahkan dalam kurung jenis-jenis APE yang akan kita beli nanti. Misalnya di sini contohnya pasir kinetik, slime, miniatur bangunan, atau apa saja yang nanti akan dibeli. Jumlahnya kita isi 1. Satuannya kita isi paket. Satu paket ini berarti dalam satu nota pembelian isinya bisa lebih dari satu item APE yang berbeda-beda. Harga satuannya diisi dengan jumlah total pembelian, bukan harga per item. Bisa saja kita input per item, tapi jumlah inputnya lebih banyak lagi sesuai dengan jumlah item yang dibeli. Lalu kita klik simpan. Setelah masuk di tabel perencanaan, kita input lagi untuk pembelian yang kedua dan yang ketiga dengan cara yang sama, dan begitu seterusnya. Itulah 3 jenis transaksi dalam perencanaan penggunaan atau RKAS BOP PAUD 2022 di BOP Salur. Jika bermanfaat, silahkan share link videonya, dan jika berkenan silahkan subscribe channel Himpaudi Jaya ini dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.